Mulai dari 1 tahun yang lalu ketika saya periksa ke dokter karena suami dan anak saya menghendaki saya untuk hamil lagi. Selain dari itu saya juga membawa keluhan saya kalau sakit yang begitu berat ketika saya menstruasi, juga saat tidur rasanya ada yang mengganjal di perut saya gitu. Di situ dokter mengatakan, "Ibu periksa aja coba USG," gitu kan. Terus dokter mengatakan, "Ibu, ini kok ada itu ya, ada dagingnya, ada daging di rahim ibu." "Apa itu, dokter?" "Oh, ini tumor kandungan. Kemudian juga ini juga ada miom gitu, miom yang sudah cukup besar. Jadi tumornya itu udah 7 cm, juga miomnya itu miomnya juga membalut ke tumornya, jadi lebih besar lagi." Terus dokternya begini, "Ibu agamanya apa?" "Saya Kristen, dokter." Terus dokternya bilang, "Ibu, manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Jadi kapanpun Tuhan mau panggil, kita nggak tahu. Jadi ibu siap-siap aja, ibu berdoa, banyak berdoa." "Jadi gimana, dok?" "Ini harus, kalau ibu mau harus diangkat semua. Jadi satu paket itu kandungannya diangkat semua, berikut semuanya, tumornya, miom semua terangkat. Tapi saya nggak mau." Waktu begitu saya dengar vonis dari dokter untuk istri saya tentang kandungan itu harus diangkat semua satu paket, saya merasa, aduh, kenapa? Begitu sedih buat saya. Kenapa ini harus terjadi? Dalam hati, masa sih nggak ada obatnya. Saya kepengen berobat alternatif atau apa, saya sampaikan pada suami, saya kepengen obat seperti itu, obat alternatif, karena dokter sudah angkat tangan kan, dokter nggak bisa menyembuhkan. Buat saya di luar iman kekristenan saya, apapun yang dipakai orang pintar lah apa itu saya enggak. Makanya itu ada terjadi konflik sama istri pingin enggak pokoknya ini bener, enggak apa-apa. Banyak orang Kristen juga yang datang ke sana dan sembuh gitu. Enggak, saya enggak. Apapun yang Tuhan mau pakai, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti pakai. Kalau itu memang mukjizat, pasti langsung cepat sembuh. Saya seperti diingatkan Tuhan bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup, yang manusia nggak sanggup, Tuhan pasti sanggup. Saya bilang, "Tuhan, dokter nggak bisa menyembuhkan saya. Dokter angkat tangan, saya angkat tangan, Tuhan. Saya yakin, saya percaya saat saya angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan menyembuhkan saya." Kemudian waktu bulan Desember, saat Pastor Garen melayani di Kelapa Gading, Pastor Garen bilang gini, "Saya mau berdoakan untuk ibu-ibu yang punya sakit miom, sakit kista, sakit tumor. Silakan maju ke depan, cepat, maju ke depan, cepat gitu." Saya maju. Pastor Garen mendoakan semua, ya. Terus saya imani, saya yakin, Tuhan saya yang mau Tuhan sembuhkan. Sakit tumor saya pasti sembuh, sakit miom saya pasti sembuh. Setelah itu bulan Januari, saya kembali periksa ke dokter yang sama. Kemudian dokternya udah diperiksa begitu rupa ya, terus dokternya bilang, "Loh, kok miomnya nggak ada?" Dokternya bilang gitu. "Miom nggak ada." "Ya benar, dokter, miom nggak ada." "Iya, nggak ada." "Nggak ada." Terus saya tanya, "Tumornya, dokter?" "Nggak ada, bersih." Bersih. Wah, puji Tuhan. Saya, wah, Tuhan Yesus luar biasa. Dari situ saya terus memuji Tuhan. Saya begitu keluar, saya peluk istri saya. Kita berdua menangis. Dah, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya, ini, nah, ya kan, kamu tetap harus percaya sama Tuhan. Bukan hanya itu. 2 tahun yang lalu, saya itu merasakan ada benjolan di leher saya. Yang makin lama semakin besar. Terus saya periksa ke dokter penyakit dalam, terus ke bagian urologi, terus dokternya mengatakan bahwa saya ada tiroid dan itu nanti dioperasi. Sudah sampai tahap mau operasi, karena dokter itu menangani 2 rumah sakit dan menerima pasien itu terbatas. Jadi saya mau operasi, kok dokternya ke luar negeri.
Saya mau operasi lagi, dokternya seminar. Saya gini, dokter, Tuhan, kok saya mau operasi nggak jadi-jadi? Saya gini, wah, saya mau Tuhan sendiri yang operasi saya. Waktu bulan Januari, awal Januari ya, Pastor Geren kembali ke ada KKR di Gading Marina. Saya datang, kemudian Pastor Geren mengatakan, ada seorang yang disembuhkan Tuhan sakit tiroidnya. Gitu. Sakit. Saya yakin, saya begitu langsung saya tangkap. Saya Tuhan, saya yang Tuhan sembuhkan, pasti saya Tuhan sembuhkan gitu. Habis gitu, sehari 2 hari, ternyata bener, hilang, langsung kempes gitu. Kempes ya, tenggorokan saya ini udah kempes, udah nggak ada, udah kempes. Bukan itu aja, terus ini tangan saya juga. Tangan saya itu kan ada benjolnya segini, gedenya segini ini gede. Terus sekarang juga nggak ada, sama sekali nggak ada, tinggal bekasnya sedikit, nggak ada lagi. Udah. Ya, Tuhan telah buat suatu anugerah buat keluarga saya. Saya merasa bersyukur sama Tuhan. Tuhan telah buat anugerah dalam kehidupan saya, Tuhan sembuhkan semua, apapun, tidak ada kekuatan lain selain dari Tuhan.